Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus Bali United yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini tentu Persib Bandung masih berada di posisi puncak klasemen Liga 1, tapi selisih poin Persib sekarang dengan Dewa United yang berada di peringkat nomor 2 adalah 8 poin. Sedangkan bagi Bali United dengan kekalahan ini berarti dalam 5 pertandingan terakhir Bali United gagal meraih kemenangan. Padahal di pertandingan semalam Bali United sempat unggul lebih dulu, tapi kemudian Persib Bandung bisa melakukan comeback dengan 2 gol yang fantastis. Kenapa saya katakan fantastis? Karena gol yang dicetak oleh Beckham Putra dan juga Gustavo Franca bisa mereka hasilkan pada saat Persib dalam kondisi tertekan karena perlu mencetak gol untuk minimal menyamakan kedudukan. Sedangkan Bali United sebetulnya tidak bermain buruk karena terbukti mereka bisa unggul lebih dulu. Bahkan gol dari Irfan Jaya juga adalah gol yang bombastis karena memang tidak mudah tentunya untuk bisa mencetak gol melalui free kick melewati pagar pemain dari Persib, di mana kita tahu ada Nick Kuipers yang berdiri di sana. Jadi memang pertandingan semalam berjalan seru dan juga tentunya ketat dengan begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Dan sesuai dengan konten preview yang saya buat untuk pertandingan ini, ternyata prediksi saya benar bahwa kemungkinan Persib Bandung akan meraih kemenangan dengan skor yang tipis. Bahkan saya juga mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi lebih dari 2 gol. Dan betul total ada 3 gol. Tapi kan tidak mudah bagi para pemain Persib untuk melakukan comeback. Karena Persib tidak full tim di pertandingan semalam. Seperti yang kita ketahui, Tyrone Del Pino dan juga David Da Silva, 2 tumpuan Persib Bandung dalam urusan mencetak gol, tidak bisa bermain semalam. Dan juga dari Bali United, kita tahu bahwa Adilson Maringa tidak bisa turun, tapi yang dimainkan adalah Fitrul Dwi Rustapa yang sebetulnya melakukan juga banyak saves yang brilian. Kita tahu Fitrul sebelumnya juga beberapa musim membela Persib Bandung. Tapi Bali United bisa kembali menurunkan Boris Kopitovic, striker mereka yang juga hampir saja mencetak gol. Dan memang dari segi permainan sebetulnya Persib lebih unggul karena mereka lebih lama menguasai bola, mereka bermain dengan high tempo sepanjang jalannya pertandingan dan itu tidak mudah tentunya teman-teman. Namun sebaliknya para pemain Bali United memang lebih sering menunggu di tengah atau juga di pertahanan kemudian bermain yang namanya counter attack, dan ini memang adalah strategi dari Stefano Kyugura yang memang dia pakai juga sejak dia latih Persija Jakarta, yang membuat dia menjadi pelatih yang sangat sukses di era Liga 1 karena sudah 3 kali berhasil menjadi juara, 1 kali bersama Persija dan 2 kali bersama Bali United. Namun sebaliknya Persib punya Boyan Hodak, pelatih ahli taktik, dan pelatih yang sampai hari ini teman-teman saya belum bisa prediksi ataupun membaca pikirannya. Karena jujur saya kira bahwa Boyan Hodak akan memainkan Castaner dari awal, karena kan Tyrone dan juga David tidak bisa bermain. Tapi ternyata yang dia pilih adalah Rian Kurnia untuk dimainkan sebagai striker. Saya dari awal nih sudah bingung kenapa Rian Kurnia, dan saya sudah feeling kayaknya sulit nih bagi Rian Kurnia untuk bisa memberikan kontribusi karena dia tidak bisa bermain sebagai striker sebetulnya. Ya kan dia biasa bermain di wing, tapi ya karena memang Beckham dan juga Ciro dimainkan berarti dia harus bermain sebagai shadow striker atau striker palsu. Dan memang kan terbukti dia sulit sekali untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol karena dia tidak terbiasa dengan posisi tersebut. Walaupun memang mau tidak maulah dia perlu juga menuruti pelatihnya seperti Hen-Hen kan. Di pertandingan sebelumnya melawan Borneo FC mau tidak mau Hen-Hen harus bermain di posisi fullback sebelah kiri. Tapi juga para pemain Bali United sudah paham bahwa mereka tuh harus menyerang dari kedua sektor sayap. Jadi memang yang ditekan sepanjang jalannya pertandingan itu adalah Edo dan juga Kakang. Maka itu baik Edo dan juga Kakang tidak selalu bisa overlap. Padahal dari menit-menit awal Persib itu bermain dengan high tempo secara terbuka dan juga mencoba untuk mencetak gol lebih dulu. Karena dengan mencetak gol lebih dulu tentu para pemain Persib bisa bermain lebih tenang lagi. Tapi terlihat kan kesulitan bagi para pemain Persib untuk bisa delivery bola atau memberikan bola secara presisi ke dalam kotak penalti, yang juga saya jelaskan di konten preview. Bahwa yang paling penting para pemain Persib ini harus bisa akurat memberikan passing, dan ternyata itu memang tidak bisa mereka lakukan di babak pertama. Karena 2 peluang dari Persib Bandung yang on target di babak pertama itu mereka hasilkan dari luar kotak penalti.
Sedangkan para pemain Bali United memang selalu terlihat berbahaya dari counter attack karena jika teman-teman perhatikan, Persib itu di tengah selalu ada ruang yang terbuka. McClough, Adam Alice itu sering terlambat untuk turun ke posisi mereka lagi. Sehingga di sanalah para pemain Bali United itu bisa mengandalkan counter attack mereka. Apalagi mereka punya dua pemain yang kuat ya, double pivot, Brandon Wilson dan juga Kadek Agung. Jadi memang di sinilah perannya bagaimana McClough tuh harus bisa cepat kembali ke posisinya lagi. Karena McClough jika ikut terlibat dalam serangan juga, nanti akan lebih banyak pemain Persib yang terlibat dalam serangan, bisa sangat berbahaya dari situasi counter attack. Cuma memang ya Bali ini sedikit-sedikit mengancam ya dengan pergerakan cepat mereka sebelum kemudian Privat Barga kan. Ini pemain juga yang menyulitkan Kakang Rudianto. Kakang melanggar dia, kemudian Irfan Jaya bisa mengambil tendangan bebas luar biasa, gol dari Irja. Saya tidak menyangka bahwa dia bisa mencetak gol luar biasa. Ini bagus sekali golnya. Tapi setelah unggul 0-1, kelihatan para pemain Bali bermain lebih defensif. Pokoknya udah benar-benar mempertahankan keunggulan dan itu tidak salah. Cuman yang saya bingung setelah mereka unggul, ya bukan langsung gitu, tapi setelah mereka unggul mungkin setelah 10 atau 15 menit, sedikit disenggol jatuh nih para pemain Bali. Dan lama banget berdirinya. Saya bingung juga, ya mungkin inilah biasa bagian dari strategi mereka ya, ketika mereka sudah unggul, apalagi bermain di kandang tim lawan, tim yang sementara ini berada di posisi puncak klasmen Liga 1, dan juga kita tahu tim yang kuat lah. Itu juga yang sebetulnya membuat para pemain Persib itu frustasi. Sampai Beckham Putra itu mendapatkan kartu kuning, dan memang wasit kemudian ke monitor di pinggir lapangan ya untuk melihat apakah kemungkinan Beckham Putra itu bisa mendapatkan kartu merah, tapi ternyata dia tidak memberikan kartu merah. Kenapa? Kalau menurut hemat saya karena itu terjadi dalam kerumunan. Dan yang kedua, sebetulnya Beckham Putra itu sudah coba direlai oleh kalau nggak salah Kadek Agung ya. Jadi memang harus hati-hati juga nih Beckham Putra ke depannya, karena itu emosi yang sebetulnya tidak perlu dia tunjukkan. Dan juga kita melihat bahwa sebetulnya Brandon Wilson juga memang adalah pemain yang ya kita tahulah akan sedikit-sedikit memancing lah ya emosi dari para pemain tim lawan. Tapi itu saya pikir juga para pemain tim lawan harus berhati-hati. Dan memang itulah cara para pemain Bali United bermain, ya kan, dan mereka selalu bermain keras. Jadi kita melihat sulitlah bagi para pemain Persib Bandung itu untuk bisa melewati pressing dari para pemain Bali United yang saya jelaskan di konten preview bahwa Bali United ini menangnya dari pressing. Mereka akan terus menutup ruang. Bahkan skill-skill individu dari Ciro saja nggak bisa dia manfaatkan gitu. Karena memang Andika Wijaya kan bagus sekali mengawal Ciro Alves. Jadi memang pada saat turun minum itu saya berpikir siapa nih yang akan dimainkan. Tapi ya saya kira ini kemungkinan akan dimainkan mungkin Robbie Darwish. Dan memang Robbie Darwish dimainkan karena tengah itu memang mereka mau lebih kuat lagi. Ya kan, tapi kemudian Castaner akhirnya dimainkan, betul kan? Setelah beberapa menit tuh, babak kedua yang dia menggantikan Rian Kurnia. Nah, Castaner ini walaupun dia tidak mendapatkan peluang yang berbahaya, ada satu peluang ya, backheader, tapi selain itu dia tidak mendapatkan peluang yang berbahaya, tapi dia terlibat nih dalam proses 2 gol dari Persib Bandung. Dan dengan adanya Castaner, saya bisa melihat tuh para pemain Bali United tuh lebih waspada di pertahanan, karena Castaner ini nalurinya bagus dan dia memang lebih efektif pada saat masuk sebagai pemain pengganti. Bisa tiba-tiba mengubah jalannya pertandingan. Dan Beckham Putra mencetak gol itu saya sama sekali tidak menyangka loh. Karena Beckham jarang sekali syuting dari luar kotak penalti. Dia lebih banyak memberikan passing yang sebetulnya sulit dia berikan passing yang akurat. Bahkan dari sepak pojok ada kali 5 kali itu McClough gak bisa kasih passing yang akurat. Dari tendangan bebas juga gak bisa. Itu saya jelaskan pada saat live bahwa nih McClough sudah 4-5 kali nih gak bisa kasih passing. Dan akhirnya ada perubahan. Beckham Putra yang ngambil corner, kemudian ada Adam Alice juga ngambil corner. Tapi by the way, gol dari Beckham juga luar biasa ya. Dia shooting keras ke pojok atas, posisi penjaga gawang Fitrul yang sulit dia save. Dan pada saat satu sama udah, ini momentumnya sudah berbeda. Momentumnya sudah berada di Persib. Tapi Bali keluar menyerang lagi. Dan kali ini para pemainnya bermain lebih kuat lagi. Gak seperti pada saat mereka lagi unggul 0-1, yang kalau jatuh tuh lama berdirinya. Karena mereka sepertinya juga tidak ingin hasil seri. Bagus juga ini Bali United. Artinya mereka juga ingin meraih kemenangan, karena mereka yang akhirnya coba untuk menyerang ke pertahanan Persib. Sebelum akhirnya Gustavo Franca bisa mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Adam Alice. Ini luar biasa golnya karena dia melompat paling tinggi. Dan lagi-lagi ada Castaner yang berada di samping, kalau nggak salah, Kadek Arel ya. Karena ada Kadek Arel, ada Elias Dola.
Kemudian Gustavo Franca bisa mencetak gol untuk membawa Persib Bandung unggul dengan skor 2-1. Artinya remontada itu terjadi di Bandung, bukan di Madrid. Kan para fans Madrid berharap tuh ada comeback Madrid. Ternyata yang comeback nih Persib. Inilah remontada. Dan Castaner juga terlibat dalam proses gol pertama karena Adam Alis memberikan dia umpan dan dia memberikan umpan ke Maklok yang memberikan umpan kepada Beckham, dan kemudian dia berada persis di depan Elias Dolo untuk juga mengganggulah konsentrasi juga dari para pemain Bali United lainnya, sehingga Beckham Putra mendapatkan ruang untuk syuting. Tapi setelah itu Bali juga mendapatkan 3 peluang yang berbahaya. 2 dari Everton, 1 dari luar kotak penalti, 1 lagi dari jarak dekat, dan bisa saja Bali menyamakan kedudukan, tapi Rahmat Arjuna miss kick sehingga dia tidak bisa mencetak gol. Dan walaupun memang Persib Bandung unggul dari segi jumlah peluang dan juga persentase ball possession kali ini karena mereka all out, tapi sebetulnya Bali United juga tidak bermain buruk. Sayangnya mereka bermain ekstra defensif pada saat sudah unggul, padahal pertandingan masih lama. Jadi seandainya para pemain Bali United juga tetap nge-press seperti pada saat skornya itu 0-0, ya tentu akan lebih sulit lagi lah bagi Persib Bandung untuk bisa mencetak gol. Tapi Persib dengan susah payah bisa meraih kemenangan berkat teamwork dari para pemain mereka. Kolektivitas, itulah yang penting. Dan juga disiplin dari Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca yang jatuh bangun, dan sungguhlah tidak mudah bagi para pemain Persib itu untuk bisa melewati benteng pertahanan Bali United. Ada saja kaki dari pemain Bali United loh di dalam kotak penalti untuk blocking, untuk intercept, atau juga untuk menghalau bola. Tapi pada akhirnya kemenangan milik Persib Bandung. Dan dengan kemenangan ini yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola, bahwa jika ada sebuah tim bermain dengan high tempo, maka tim tersebut harus yakin bahwa mereka bisa mempertahankan momentum high tempo tersebut. Artinya intensitasnya itu harus dipertahankan seperti yang ditunjukkan oleh para pemain Persib. Padahal tidak mudah bermain dengan tempo tinggi seperti itu, tapi karena mereka terus bermain dengan tempo tinggi, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor para pemain Bali United kewalahan, bahkan terlihat konsentrasi mereka juga mulai menurun. Jadi saya pikir dengan selisih 8 poin ini ya tentu memberikan peluang lebih besar bagi Persib untuk menjadi juara, tapi 8 poin ini juga sebetulnya bukan keunggulan yang terlalu jauh. Beda jika sudah 10 atau 11 poin. Jadi saya pikir dalam beberapa pertandingan ke depan, jika Persib ingin menjadi juara dan tidak terkejar oleh Dewa United, mereka harus konsisten dalam meraih kemenangan. Dan ini adalah musim yang sangat berat sebetulnya bagi Persib Bandung karena mereka tidak selalu full tim dari awal musim. Tapi lagi-lagi mereka bisa meraih kemenangan dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka punya pelatih yang hebat, yaitu Boyan Hodak, yang memang bisa menganalisa permainan dari timnya, kemudian melakukan perubahan dengan melakukan pergantian pemain untuk membawa timnya minimal mendapatkan 1 poin. Dan ternyata Persib Bandung bukan saja mendapatkan 1 poin, tapi mendapatkan 3 poin. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.